Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Sekarang sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca doa ya, supaya apa yang kita pelajari itu cepat dipahami, kemudian mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya akan menunjuk anak-anakku, salah satu anak-anakku untuk memimpin doa ya. Sekarang saya akan tunjuk Nak Herman untuk memimpin doa. Ya, silahkan Nak maju ke depan. Tadi mandi di sungai dia, Mas Herman. Nak Herman ada? Enggak ada. Ada Bu Guru, ada itu Bu. Kak Herman, mana kok? Kok dong? Nak Herman. Kalau Nak Herman tidak ada, kita gantikan saja ya. Anwar. Nah, gantikan dengan Nak Anwar. Kepo. Nak Anwar mana? Sakit tenggorokanku, Bu Guru. Aduh, kenapa? Ayo berdoa sama-sama. Mengawali Ya. surah Al-Fatihah. Adab berdoa. Angkat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semua anak-anakku. Selanjutnya doa mau belajar. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih kepada Nak Anwar sudah memimpin doanya serta anak-anakku yang saya banggakan semua. Jadi selanjutnya Ibu absen ya. Iya Bu Guru. Iya Bu. Ya. Sumarni. Hadir Bu Guru. Nak Endar. Hadir Bu Guru. Nak Fadila. Hadir Bu Guru. Nak Musfira. Hadir Bu Guru. Nak Irma. Hadir Ibu. Nak Andik. Hadir. Nak Laila. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi anak-anakku hadir semua ya. Alhamdulillah. Kak Herman tidak ada, Bu. Ada yang tidak hadir? Kak Herman. Tidak ada muka. Ada yang tahu kenapa? Izin atau Langsung sakit? disuruh mungkin, Bu Guru. Ya, Masih main sungai-sungai itu dong. oh iya. Jadi kita akan melanjutkan pelajaran kita sambil menunggu teman-teman yang belum hadir ya. Jadi kalau nanti dia sudah datang, bisa kita persilahkan untuk masuk. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran 5, yaitu tentang Rasul Allah idolaku. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Jadi, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini adalah mengetahui biografi Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, mengetahui mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Jadi, setelah kita belajar ini, saya harapkan anak-anakku bisa mencapai tujuan tersebut. Paham? Paham. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Jadi, tema kita pada pagi hari ini adalah kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Jadi, belajar tentang Rasul atau Nabi itu tidak terlepas dari pelajaran rukun apa, anak-anakku? Islam. Siapa yang lain? Rukun iman. Ya, pintar. Jadi, belajar tentang kisah keteladanan Nabi itu sangat erat kaitannya dengan rukun iman. Coba anak-anakku, siapa yang tahu rukun iman yang keberapa? Yang ketujuh. Iman keempat. Anak-anak, yang lain ada yang lain? Sebelum kita memasuki pelajaran, lebih berkahnya proses pembelajaran kita. Ketiga. Bersama-sama Masih salah, yang lain lagi. Yang lain? Keempat. Pintar. Jadi, beriman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keempat. Bu guru, itu Kak Hirman nakal sekali, Bu Guru. Nah, Husen, Main-main terus, Bu. Nah, Husen, kalau Ibu sedang berbicara, jangan memotong pembicaraan Ibu ya. Siap, Bu Guru. Didengarkan. Marahin aja itu Bu, marahin Bu. Didengarkan sampai Ibu selesai menjelaskan. Baru kalau mau bertanya angkat tangan atau minta izin. Begitu ya, Nak? Iya, Bu Guru. Maaf, Bu Sudah Guru. tahu, Ser. Nah, jangan diulangi lagi ya. Iya, Bu Guru. Pintar. Sekarang mengidolakan Rasul sama halnya dengan mencintai Rasul. Siapa yang mencintai Rasul, dia akan bersamanya nanti di Surga. di mana? Di surga, insya Allah. Amin. Ya Rabbal Nah, Alamin. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masuk ke pelajaran yang kelima, yaitu Rasul Allah idolaku. Kiri itu Bu. Jadi Pak Hilman. anak-anakku sekalian, siapa yang sudah pernah mendengar nama Nabi Daud? Sudah pernah dengar nama Nabi Daud? Udah sekarang Pernah Bu, pernah. Coba, siapa Nabi Daud itu? Coba Naasya, Naazah. Daud. Nabi Daud yang suka membengkokkan besi Bu Guru. Silsilahnya Naazah, silsilahnya Nabi Daud. Silsilahnya. Nabi Daud Ya. bin Ibn Syah bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahsun bin Uwaina bin Imrni bin Hasrun bin Farid. Banyak sekali Bu Guru. Bin Yazud bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. wow, Iya Pareha. Bu Loh, Guru, yang benar yang mana? padahal Fatihahnya. Ya. Jadi itulah silsilah Nabi Daud alaihissalam. Dia itu keturunan Nabi Ibrahim. Lanjut, Palim. Ya.
Jadi Nabi Daud itu adalah salah seorang dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Dia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi itulah asal dari Nabi Daud. Selanjutnya, Nabi Daud itu adalah keturunan Nabi Ibrahim yang ke berapa? 13. Ke Telak belas. 13 Kelas guru. Jadi Nabi Daud itu adalah berasal dari keturunan Nabi juga. Ya, jadi dari keturunan Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Nabi Daud itu hidup pada zaman dua raja, yaitu Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Suatu ketika terjadilah peperangan antara tentara Raja Talut dan tentara Raja Jalut. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada tentara Raja Talut dan alhamdulillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ya, di dalamnya itu ada Nabi Daud. Jadi di dalam peperangan itu terdapat Nabi Daud. Ya. Selanjutnya, suatu ketika, atau ada anak-anakku yang ingin baca, coba Namuspira baca. Namuspira. Mau itu Bu. Atau Naendar, coba dibaca Naendar. Baik Bu Guru. Suatu ketika sesudah Alut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah SWT memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah SWT mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Lihat dan bacalah firman Allah SWT berikut ini. Sudah Bu Guru? Ya, tunggu dulu. Tunggu dulu. Bukan Alut ya, Nak. Bukan Alut, tapi yang benar adalah Talut. Iya, Iya, Bu. jadi setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat oleh Allah menjadi raja. Ya, selanjutnya. Siapa yang bisa baca coba Nasa? Ya. Mana Bu? Yang ini kah Bu? Ini Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda apa itu Bu? Zabura. Iya, terima kasih ya, Artinya juga Nak. kah, Bu? Sekarang, ya, Artinya enggak kah, Bu? Itu bertanya, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Sungguh kami telah melebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami anugerahkan
Zabur kepada Daud. Sudah, Bu? Ya, sudah. Lanjut. Lanjut, Pak Alim. Sekarang kita masuk ke dalam mujizat ya. Jadi kitab Sabur adalah mujizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Sabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Jadi setiap pagi dan senja itu burung-burung kalau Nabi Daud bertasbih ikut juga mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian selanjutnya mujizat selanjutnya dari kerajaan, di antara mujizat Nabi Daud adalah bisa melunakkan besi seperti lilin tanpa menggunakan alat apapun. Dia tidak menggunakan api atau peralatan apapun. Biasanya itu kalau tukang besi ingin melunakkan besi itu biasanya menggunakan apa, anak-anak? Arang. Arang. Pakai arang. Baru ditumbuk ya. Bakar. Ya. Oh, saya kemarin begokkan sendok kantin Bu Guru. Tapi itu beda ya. Jadi Nabi Daud ini dia bisa melunakkan besi tanpa menggunakan peralatan apapun, baik itu api atau peralatan yang lain-lainnya. Kemudian dari besi itu ia dapat membuat baju besi. Ya. Siapa yang pernah pakai baju besi? Anak-anakku ada yang pernah pakai baju besi? Siapa? Husen pakai baju kaleng. Dingin, Bu. Beda. Dingin sekali. Beda ya, nah, kalau besi dengan kaleng. Beda ya? Jadi Sama, Bu. Sama Udah. tapi beda, Bu. Udahnya ya, Pak Hirman kemarin pakai besi. jadi Nabi Daud itu dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dari tenunan bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Ya. Jadi baju yang diciptakan oleh Nabi Daud ini sangat enak dipakai. Dia tidak kaku ya, seperti dengan baju besi yang lainnya yang terbuat dari lembaran-lembaran besi. Ya. Dan baju besi ini dibuat untuk apa, Nana? Perang. Jihad. Iya, Melindungi ketika digunakan berperang. Ya. Dan tentang mujizat Nabi Daud alaihissalam ini dijelaskan dalam Quran surah Saba ayat 10 sampai 11. Ya, dan juga terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 80. Ya, lanjut. Ya. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam beribadah, terutama salat malam, berpuasa separuh tahun. Yaitu, bagaimana cara puasanya Nabi Daud, anak-anak? Sehari puasa, sehari enggak. Pintar, Pak Husen. Ya, jadi Nabi Daud itu berpuasa, sehari puasa, sehari berbuka. Jadi kalau ada yang begitu berarti mengikuti puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian apalagi
Nabi Daud juga itu banyak beramal soleh. Kemudian berani, keberaniannya luar biasa. Dan dia tidak pernah ketika melarikan diri dari musuh. peperangan. Ya. Selanjutnya Lanjut. masih ada lagi keistimewaannya Nabi Daud, yaitu mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila dia bernyanyi, menyanyikan isi kitab Sabur, maka gunung-gunung juga dan burung-burung ikut bertasbih bersama dengan Nabi Daud. Salam. Nah, jadi anak-anakku, sekarang ibu mau bagi kelompok. Jadi saya bagi ibu guru bagi 2 aja. 1 dari kelompok laki-laki, 1 dari kelompok perempuan. Jadi tugas dari kelompok laki-laki itu menceritakan kembali biografi atau menyebutkan kembali biografi Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, tugas dari kelompok perempuan itu menyebutkan mujizat Nabi Daud alaihissalam. Jadi, ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk berdiskusi tentang tugas-tugasnya itu. Jadi, kelompok 1 itu diketuai oleh Fadilatul Romadiyah yang Katanya kelompok kelompok 1 laki-laki, Bu. Saya kan perempuan, Bu. Gimana? Maaf ya nak, ibu salah ucap. Jadi kelompok laki-laki itu dipimpin oleh Nak Hikmat. Luar. Ya, kelompok perempuan atau kelompok 2 dipimpin oleh Nak Lela. Ya. Jadi sekarang silakan anak-anak diskusi tentang tugasnya. Saya kasih waktu 10 menit. Bagaimana? Sudah? Kak Husen. Jawab. Kelompok 1 sudah? Ketuanya Nahimah. Sudah, Bu. Ya, coba naik presentasikan tugasnya tadi. Ya, tadi tugasnya apa? Pertanyaannya. Menyampaikan biografi Nabi Daud alaihissalam. Oh ya. Ya, Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, ya, yaitu keturunan ke-13. Ya. Itu, Bu. Ada yang bisa menambahkan dari kelompok laki-laki? Nabi Daud Nah, Anwar? keturunan Nabi. Ya. Nah, Husen? Ayo, Nah Husen. Nabi Daud keturunan Nabi. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Hikmat tadi. Yang lain, nah. Yang lain. Yang orang dulu jawab kok. Sama, keterangannya sama tadi. Saya yang nulis tadi. Ya, oke, terima kasih. Kalau yang kelompok 2 sudah selesai ya, Nak? Siapa Sudah, tadi Bu. ketuanya? Ya, Ibu Nak Lela. Coba Nak Lela. Mujizat ya, Bu? Iya. Oke, baik.
Untuk kelompok 2, hasil diskusinya tentang mukjizat Nabi Daud alaihi salam, di antaranya 1, menerima kitab Zabur. Ya. Yang kedua, gemar bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, gemar berpuasa. Yang keempat, pencipta baju besi. Dan yang kelima, bersuara merdu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih anakku sekalian. Jadi, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam itu adalah salah satunya adalah Nabi Daud menerima kitab Zabur. Kemudian Nabi Daud juga gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi Daud pencipta baju besi. Selanjutnya Nabi Daud bersuara merdu. Selanjutnya Nabi Daud gemar berpuasa. Sudah cukup waktunya, Nalim? Sudah, Bu. Oh iya. Kalau sudah cukup, jadi Ibu kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tetap.